Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berkali-kali ini, saya akan memberikan sebuah informasi yang cukup penting kepada teman-teman semua mengenai virus corona yang telah mewabah di banyak negara bahkan di dunia. Saya akan menjelaskan sesuatu yang tidak kalah penting terkait hal tersebut, yaitu mengenai tagar di rumah saja. Untuk menjawabnya, saya tidak akan menjelaskan secara to the point, melainkan tahap demi tahap agar mudah untuk dipahami. Saya akan menjelaskan dengan metode Alkisah. Saya rasa outputnya sangat mudah untuk dimengerti. Ada sebuah kisah. Dalam kisah tersebut terdapat 4 orang. Kita sebut saja si A, B, C, dan si D. Dalam kisah ini kebetulan si A dinyatakan sebagai pembawa atau carrier dalam virus tersebut. Tetapi kabar baiknya si A sangat mudah dilacak oleh pemerintah, baik melalui media sosial dan lain sebagainya. Tidak berhenti di sini, kemudian si A mempunyai tujuan untuk bertemu dengan si C. Secara tidak sengaja, si A berpapasan dengan si B. Sayangnya di sini si A dan si B tidak saling mengenal. Untuk bertemu si A melalui jalur transportasi massal, misalnya airport, bus, dan lain sebagainya. Dengan jalur tersebut, begitu banyak si A kontak dengan orang lain. Sebut saja berapa banyak orang yang berada di airport dan lain sebagainya. Kalau si B berangkat dari rumah melalui banyak jalur juga, dapat dikatakan seseorang yang bertemu dengan si B masih aman karena si B belum kontak dengan si A. Lain halnya ketika si B sebelum pulang ke rumah berpapasan langsung atau kontak dengan si A. Ceritanya akan lain lagi. Berapa banyak kemungkinan besar orang akan terinfeksi ketika si B pulang melalui transportasi umum? Kemudian tujuan si A terwujud, yaitu bertemu dengan si C. Berapa jumlah si C pun kita tetap dapat melacaknya karena saling kenal. Kemudian pemerintah bergerak dengan cepat dan mengabsorpsi, mengkarantina si C dan teman-temannya. Sampai di sini si A, si B, si C sedikit sudah kita bahas. Masuk ke si D. Kebetulan si D ini berada di rumah saja dalam waktu tertentu. Tetapi yang menjadi masalah besar adalah kita tidak dapat melacak si B karena si A dan si C tidak kenal dengan si B. Sehingga mungkin juga si B tidak menyadari bahwa dirinya adalah si B. Maksudnya, dirinya adalah seseorang yang terpapar virus. Dengan dia tidak menyadari kalau dirinya mempunyai risiko besar terhadap virus yang terjangkit melalui si A, maka si B masih dengan leluasa berinteraksi dan bersosialisasi dengan siapa saja. Dari sini kita tidak bisa bayangkan berapa banyak orang berpotensi terjangkit oleh si B. Kecepatan pemerintah dengan kecepatan virus ini akan berbanding terbalik. Kecepatan pemerintah untuk memutus penyebaran virus tersebut jauh lebih lambat dibanding dengan virus itu sendiri. Dan pemerintah akan sangat sulit memutus penyebaran jika kejadiannya seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke si D. Si D merasa jenuh atau mungkin kehabisan stok makanan dan lain sebagainya. Si D kemudian memutuskan untuk keluar rumah. Tidak disengaja di jalan si D berpapasan dengan si B atau berkontak langsung dengan si B. Di sini si D akan menjadi si B baru atau B2. Potensi untuk menyebar kemungkinan besar bisa terjadi seperti penjelasan sebelumnya. Sampai di sini sudah paham kan kenapa kita harus di rumah saja selama 2 minggu atau 14 hari? Karena waktu inkubasi virus tersebut yaitu 14 hari atau 2 minggu. Dan di rumah saja atau di karantina dilakukan supaya ada tenggang waktu untuk kita semua melacak si B tersebut.